pagi. Satu dua. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Ada banyak, haleluya. Saya percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena
karena tidak secara kebetulan kita di tempat ini. Biarlah kehadiran kita di tempat ini bisa membawa sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan kita, sehingga bila kita akan merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk bisa ada di tempat ini Tuhan, bersama-sama bersekutu, mencari wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Sebab itu Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan seluruh hidup kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih karunia-Mu tercurah atas kami tempat ini ya Bapa. Mengurapi kami, menjamah kami ya Tuhan. Setiap kami Tuhan yang datang dengan penuh beban berat, dengan penuh persoalan hidup, kami percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, ketika kami bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan menjamah kami, memulihkan kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini, antar mereka ke tempat ini Tuhan dengan penuh kerinduan. Dan biarlah sama-sama kami bisa bersekutu menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan Ku nyatakan. Besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Jemaat Tuhan, sama-sama kita akan pujian. Tiada pernah sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Tuhan
selamat hadiah Tuhan. Engkau mengorbankan hidupku untuk menebus kami. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Makasih Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Nyata di sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dapat kami melukiskan di hadapan Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ya Bapa. Besar setiamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah rayakan kehidupanku. Tiada kata kata yang bisa lukiskan indah Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian, segala pujian dan kemuliaan. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, amin. Terima kasih ya Bapa. Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang ya Bapa.
kami Tuhan bisa memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ini dalam doa kami Tuhan yang kami balaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara yakin kita mau menang, amin. Tuhan Yesus telah menebus kita. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat, amin. Lebih dari pemenang, katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darah. Jikalau di pihak kita, saudara, siapa dapat, amin. Haleluya. Lebih dari pemenang, katakan sama-sama, haleluya. Haleluya. Kita akan dapat Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita dapat Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara yakin? Saudara lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Apapun persoalan kita, kita percaya Tuhan Yesus telah memulihkan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang. Yeah. Saya lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita dapat Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita selesai bagi Tuhan kita. Masih mau puji Tuhan? Amin. Diri kiri kananmu, katakan kita lebih daripada pemenang. Sampaikan salam satu sama lain. Haleluya.
baru kami curahkan di tempat ini. Kalau setiap umat Tuhan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Tercurah bagi mejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, saudara. Amin. Mari bersorak lagi, ya kan sama-sama. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Yang baru, haleluya, tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Terima kasih Tuhan buat anggur baru yang tercurahkan di tempat ini. Sama-sama coba Tuhan katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi mejanya, membangkitkan. Sebab hari ini harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Kami bersorak lagi dia, katakan sama-sama. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, yes, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, haleluya. Yeah. Umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Hey, haleluya. Tuhan. Yeah. Haleluya. Duduk kembali saudara. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan melalui setiap pujian kita, memulihkan keadaan kita. Sebab Dia adalah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah Kau berikan kepada kami, ya Tuhan Yesus. Bukan karena kebaikan kami, namun semua hanya karena kasih karunia-Mu, ya Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau
biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang dekat. Terima kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karunia. Benar Tuhan, Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. sedang dengan kasih kita bagi berdiri semua dalam setelah minggu cepat didoakan. Benar Tuhan, sebab Kau Bapa, Bapa yang dekat. Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang dekat. Oh, Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin Tuhan. Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Tak Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Saya undang hamba yang mendengarkan firman Tuhan. Ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang dekat. Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang mari sembah Tuhan, haleluya. Sebab Kau Bapa kami yang kekal, yang mengerti akan apa kebutuhan kami, yang mengerti apa isi hati kami. Ajar kami mengerti rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mari sembah Tuhan di tempat ini, mari sembah Dia. Oh haleluya. Sebab Kau Bapa yang kekal, Bapa kami yang baik. Oh haleluya. Mari sembah Tuhan di tempat ini. Yes, kita adalah basyakara bala basyakara bala. Yes, kita adalah basyakara. Mari sembah Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan melingkupi kami, sebab Kau Bapa kami, Bapa kami yang kekal. Oh haleluya. Yes, yes, yes. Kira dalam basyakara dalam bala basyakara. Kira dalam basyakara dalam bala basyakara. Oh yes, yes, yes. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Katakan sekali lagi, besar setia. Besar setia-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami tahu karena anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Tuhan ajari kami, Roh Kudus bimbing kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu semata-mata untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan karena pagi hari ini kita diberikan cuaca yang cerah, amin. Kemarin tiba-tiba hujan ya, sore-sore, dan hujannya lumayan keras. Dan ternyata perubahan cuaca begitu membuat beberapa orang yang kemudian tiba-tiba menjadi kurang enak badan. Ya, termasuk anak saya, nggak tahu kenapa tadi malam tiba-tiba panas. Padahal sore-sorenya masih main seperti biasa dan kemudian tiba-tiba pilek. Tapi puji Tuhan karena apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita semuanya baik, amin. Nah, pagi hari ini saya mengumumkan untuk yang ke Malino itu kurang lebih ada 60 orang termasuk anak-anak yang akan pergi. Jadi kalau mau pergi yang berubah pikiran, ayo ya kita sama-sama di sana untuk berfellowship. Dan kemudian nanti setelah ibadah ini mungkin panitia beberapa yang konsumsi dan kemudian ketua panitianya terutama kita akan kumpul sebentar, kita hitung kekuatannya. Namanya hitung kekuatan, hitung dana, hitung konsumsi, hitung transportasi. Kita akan hitung semuanya, kita hitung ulang persiapan terakhir. Nah, di depan kita ada perjamuan seperti biasa. Minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus, amin. Pengorbanan Yesus untuk kita semua tanpa terkecuali. Nah, sekali lagi karena perjamuan ini sifatnya sakral, jadi mohon untuk yang anak-anak yang masih belum mengerti tentang kebenaran atau masih di bawah 12 tahun ke bawah untuk tidak diberikan dulu karena perjamuan ini sifatnya sakral. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat GBI. Nah, temanya ini menarik karena untuk bulan ini diberi tema karakter pribadi kuat dan sehat. Terutama untuk minggu ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan ketabahan hati. Nah, pertama saya agak bingung, ketabahan hati ini ya sama aja dengan yang namanya ketekunan mungkin. Atau apapun itu, ketabahan hati ini saya searching kok susah ya nyari di Alkitab terjemahan baru. Tapi mari kita siapkan pagi hari ini, kita terima kebenaran firman Tuhan, kita dengan hati yang lapang menerima firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, ada sebuah lagu yang saya teringat. Nah, lagu ini menarik karena ini waktu zaman saya masih pelayan di GBI Mega Bekasi. Jadi saya termasuk produserin lagu ini. Gitu. Nah, yang menyanyi ini kakak angkat saya, ya Ko Yunus namanya. Jadi saya panggilnya Koko. Ko Yunus C. Semua karena anugerah-Mu. Ku ada sampai saat ini, terlalu banyak hal yang dahsyat telah Kau lakukan bagiku. Kini ku datang sembah-Mu, membawa seluruh hidupku hingga perkenanan-Mu, hingga perkenanan-Mu nyata. Ku mau sembah-Mu. Sekali lagi ya, kita rubah nada dasar G. Semua karena anugerah-Mu, ku ada sampai saat ini. Terlalu banyak hal yang dahsyat telah Kau lakukan bagiku. Kini ku datang sembah-Mu, membawa seluruh hidupku
hingga perkenananmu nyata. Ku mau sembahmu. Nah, boleh cari ini di Spotify, di Ujuk sudah ada ya. Jadi ini sebenarnya lagu lama sebenarnya udah lama terbit. Cuma saya pada tadi pagi lihat-lihat, oh kok ada muncul ya. Saya teringat dengan kakak angkat saya yang suka bikin lagu gitu ya. Jadi saya pengen nyanyikan. Ini promosi juga sedikit ya. Apa-apa, oke. Mari kita akan bicara tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita bicara, kita tunduk lagi kepala sekali lagi, kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu Roh Kudus buat setiap kami, agar apapun yang hamba-Mu bicarakan, apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, jemaat-Mu dapat mengerti. Berkati juga jemaat-Mu, berikan pengertian. Dan apabila jemaat-Mu membuka handphone, yang dibuka adalah Alkitab, bukan media sosial atau sosial chat. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan siap mendengarkan firman. Yang siap mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Sama-sama katakan, amin. Nah, saya mencoba mencari tahu apa ini keteguhan hati. Yang ada itu ketetapan hati. Nah, ketabahan hati uniknya ya. Jadi kata ketabahan hati dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai kita pegawai, sebagai kita suami, sebagai istri maupun sebagai anak, kata ketabahan hati itu paling muncul itu pada saat yang namanya ada masalah, betul? Ya, kalau kita ada masalah, kita curhat sama seseorang terus dia bilang, ya kamu harus tabah ya, kamu harus punya ketabahan hati. Nah, itu sering muncul. Ada orang bahagia terus dikatain kamu harus tabah ya kalau bahagia. Ada orang menang tender terus curhat terus bilang kamu harus tabah ya kalau menang tender. Enggak ada ya. Ya, kita sering dengar kata ketabahan hati itu kalau muncul masalah. Nah, pagi hari ini kita buka Alkitab kita di Yakobus 1. Di Yakobus 1. Nah, kita buka di Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Ya. Demi menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Jemaat akan membaca ayat yang genap, saya ayat yang ganjil. Kita bangkit sama-sama berdiri. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang genap. Yang sudah ketemu katakan amin. Yakobus 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ayat yang kedua. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati. Lanjut ayat ke-8. Ayat yang ke-9. Baiklah saudara yang berada dalam kedudukan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. 10. Ayat yang ke-11, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ayat yang ke-11 kita baca. Nah, saya sedikit kasih tahu bahwa surat Yakobus yang ini yang menulis surat Yakobus itu bukan Yakobus saudara Yohanes ya. Jadi ada Yakobus anak Zebedeus, bukan ya. Jadi kalau misalkan kita pernah dengar cerita Elia dan Musa menampakkan diri di gunung, dia bawa 3 orang murid, siapa? Simon, Petrus, Yohanes dan si Yakobus ya. Nah, jadi ini bukan Yakobus yang itu. Nah, siapa Yakobus ini? Saya mau kasih tahu sedikit. Yakobus ini adalah saudara Yesus.
Nah perhatikan, Yakobus ini punya sesuatu fakta yang unik. Selama Yesus hidup menjadi pemberita, berada di dunia, menyelamatkan. Jadi Yakobus ini gak pernah percaya bahwa Yesus itu Mesias. Yakobus yang nulis surat ini, itu sepanjang pelayanan Yesus, dia gak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Bahkan dia nganggap Yesus itu gila. Ya, suatu kali Yesus ngomong di Nazaret, kemudian, loh bukannya ini anak dari Yusuf si tukang kayu itu, dan saudaranya Yakobus, Yudas dan siapa-siapa masih ada bersama dengan kita. Dan keluarganya ngomong, dia mungkin sudah tidak waras lagi, dan kemudian saudara-saudaranya mau ngambil dia. Nah, ini termasuk Yakobus yang ini. Jadi kita jangan salah paham dulu. Yakobus ini Yakobus yang adalah saudara Yesus. Nah, Yakobus ini percaya kepada Yesus nanti setelah Yesus menampakkan diri kepada dia. Jadi kalau kita baca nanti mengenai kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada seluruh murid-muridnya. Nah, murid-muridnya pernah disebut dengan kata Yakobus. Nah, Yakobus itu bukan Yakobus yang anak Zebedeus, tetapi Yakobus yang ini, yang adalah saudara Yesus. Ya, saudara bayangkan kalau saya sama Ian, terus Ian ngaku, Serak, kita ini sebenarnya satu ibu tapi beda bapak. Loh, kan saya bisa bilang gendeng ini Ian ini, kan gitu ya. Ya kan? Nah, itu sama kasusnya seperti itu. Ya, jadi Yakobus yang ini adalah Yakobus saudara Yesus yang percaya setelah Yesus bangkit menampakkan diri kepada dia. Nah, Yakobus ini juga yang kemudian di Kisah Para Rasul dia menjadi sokoguru alias uskup pertama atau gembala pertama yang di Yerusalem. Jadi Yakobus yang anak Zebedeus mati dilemparkan dari bubungan bait Allah. Nah, sementara Yakobus yang ini menurut sejarah dia mati dilempari batu. Sama seperti Polikarpus dan sama seperti Stefanus. Dan konon katanya waktu si Yakobus meninggal ini dilempar batu, dia berdoa mirip yang sama seperti Tuhan Yesus. Dia ngomong, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini Yakobus yang itu ya. Jadi jangan salah paham. Makanya menarik kalau dia ngomong salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua suku di perantauan. Ini sangat menarik. Dia ngomong dia hamba bukan saudara. Karena setelah dia mendapatkan penyingkapan Yesus itu siapa, ya, dia merata dia tidak ada apa-apanya dari yang dulunya saudara. Gitu ya. Lalu kemudian dia mulai sadar siapa Yesus itu. Nah, kenapa perlu saya sampaikan seperti ini? Supaya kita jangan salah paham dan salah konsep apa yang nanti Yakobus katakan mengenai yang namanya ketabahan hati. Nah, mungkin kalau kita baca Yakobus 1, ini dari 1 sampai dengan ke-11, kita mungkin agak sedikit kurang mengerti apa maksud dari 1 sampai ke-11 ini. Nah, saya mau kasih tunjukkan kita bahwa selain terjemahan bahasa Indonesia, ada banyak terjemahan Alkitab. Salah satu yang saya akan gunakan di sini adalah terjemahan sederhana Indonesia. Nah, begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau jelaskan sedikit tentang dasarnya bahwa mengapa Alkitab kita banyak terjemahan. Nah, kita kalau misalkan lagi belajar tentang Alkitab, sebaiknya tidak hanya menggunakan satu versi terjemahan. Dan kenapa ada banyak? Karena begini, terjemahan Indonesia Baru itu biasanya menggunakan struktur kata yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, dia akan mirip dengan kitab yang aslinya. Jadi dia akan mirip dengan bahasa sumber. Sehingga waktu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kita akan sulit mengerti maknanya. Ya bukan tidak dapat, tetapi akan sulit. Dan kita mau, ini apa sih? Gitu ya. Nah, terkadang kita seperti itu. Lalu kemudian dari yang namanya ini Albata ya. Albata itu Alkitab kita. Sebuah organisasi, dia membuat sebuah Alkitab. Dia bukan membuat, dia kemudian menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa yang sederhana. Yang kita mengerti sehari-hari. Contoh, ini contoh. Misalkan begini. Kalau kita orang Kristen sering ngomong keinginan daging. Coba saudara bayangkan kalau saudara ngomong itu ke orang yang tidak mengenal Kristus. Keinginan daging, emang daging ada maunya? Gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya dibuatlah kalau di bahasa terjemahan sehari-hari ini dibuat begini, bukan keinginan daging, tapi kemauan hati atau keinginan badani yang orang lain lebih mengerti. Contoh istilah apa lagi di kita yang orang tidak mengerti. Mungkin orang nggak mengerti kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Dikasih karunia. Karunia itu berarti orang atau barang. Kan gitu. Nah, tetapi di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikasih dengan kata diganti dengan kata anugerah. Jadi banyak ya, jadi maknanya tidak berubah, hanya cara penyampaiannya supaya agar kita dapat mengerti, kemudian dibuat terjemahan sederhana Indonesia. Makanya
Kalau saya menggunakan terjemahan yang lain, Bapak Ibu harus mengerti bahwa ini kita tidak merubah isi Alkitab. Kita hanya mencoba memahami maknanya agar lebih dapat dan kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ya, jadi karena ada dua terjemahan, yang harafiah dan yang makna, ya, makanya kita perlu punya dua-duanya. Gitu ya. Kalau saya itu punya dua-duanya, ada banyak. Kalau saya punya aplikasi Eastword namanya, dia punya banyak versi terjemahan. Dan saya biasa akan gunakan dua. Kalau terjemahan Indonesia itu dia menggunakan struktur bahasa asli. Kalau terjemahan Indonesia yang penting kita dapat maknanya. Nah, dua-duanya penting dan dua-duanya memiliki makna yang sama. Oleh karena itu saya mau buka di Yakobus 1 ayat 2 yang terjemahan sederhana Indonesia. Nah, bunyinya ternyata seperti ini. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai apa? Berkat yang membawa sukacita bagimu. Nah, kita harus mengerti ternyata Yakobus ngomong sama kita begini. Pergumulan yang kita alami, kita sebagai orang Kristen, jangan lagi berkata, Tuhan, jauhkanlah masalah dari saya. Atau kita sering berpikir bahwa kalau kita pelayanan, kalau kita jadi orang Kristen, maka Tuhan akan jauhkan masalah atau pergumulan. Tidak. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, ternyata Yakobus melalui kacamatanya dia, melalui pengajaran yang dia dapatkan, dia ngomong sama kita, hey, masalah itu adalah berkat. Nah, berkat ini ternyata membawa yang namanya sukacita. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa bisa Yakobus mengatakan bahwa masalah itu adalah berkat yang membawa sukacita. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa masalah pergumulan buat kita semua di sini adalah sebuah hal yang pasti kita alamin. Ya, yang pasti kita alamin. Jadi sebenarnya ayat ini berkata bukan masalah apa kita dapat atau tidak, tetapi kapan kita akan mengalami masalah. Ya, ayat ini berkata kapan kita akan mengalami masalah. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita yang berperan sebagai suami istri, anak, pegawai atau pengusaha, guru maupun murid, selalu akan ketemu sama ini masalah yang sudah dikatakan amin. Makanya alih-alih kita menghindar dari masalah, sebaiknya kita menggunakan kacamata Yakobus. Ya, kacamata Yakobus atau melihat masalah sebagai berkat. Saya akan jelaskan nanti kenapa. Ya, Oma Boko ini pakai kacamata. Kalau dilepas kacamatanya bisa lihat saya dengan jelas tidak? Sudah pasti tidak. Nah, oleh karena itu mari kita buka kacamata manusia kita. Kita pakai apa yang dikatakan oleh Injil. Kita pakai kacamata yang dipakai Tuhan. Supaya kita dapat melihat dengan jernih. Apa maksud masalah itu dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya banyak orang Kristen berpikir, kalau aku pelayanan, kalau aku rajin berdoa, kalau aku rajin puasa, pergumulan itu akan dijauhkan. Lalu hidup akan lancar jaya kayak jalan tol. Bukan ya, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu Tuhan ciptaan kita. Hati-hati. Hati manusia itu ladangnya atau sumber atau factory pabrik dari berhala. Seringkali kita menggambarkan Tuhan sesuai keinginan kita. Ya. Tuhan gak seperti itu. Atau ada dari kita yang gak punya masalah? Angkat tangan. Ada? Kalau ada, kita doakan sama-sama biar punya masalah. Oh enggak ya. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Ya makanya pagi hari ini saya mau kasih tahu. Kalau ada masalah, hadapi. Karena masalah itu berkat yang membawa sukacita. Ini baru judulnya. Nanti saya akan jelaskan kenapa si Yakobus, si saudara Tuhan Yesus itu ngomong. Masalah itu berkat yang membawa sukacita. Ya. Jadi kalau kita hadapi masalah nggak usah lebay gitu ya. Hadapi saja. Nah, kalau sekarang kita yang masih adem-adem, wah masalah saya sih bro, enak-enak aja bro. Nggak ada masalah yang bagaimana. Oh ya, tinggal tunggu waktu kalau gitu ya. Gitu. Jadi kita harus melihat masalah ini sebagai berkat. Pagi ini kita akan belajar kesusahan, pergumulan kita sebagai berkat. Coba ngomong, lihat kanan kiri kanan yang ngomong masalah itu berkat. Masalah itu berkat. Masalah itu berkat. Nah, Yakobus 1 ayat 3 yang keempat, kita lanjut lagi. Ternyata Yakobus ngomong bukan masalah kamu ada masalah atau tidak, tetapi kapan masalah itu akan datang. Jadi setiap kita itu punya masalah. Yakobus 1 ayat 3 sampai dengan 4 ngomong begini. Agak kecil ya, saya bacakan.
Karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, masalah itu datang, hal itu membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan itu. Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan, supaya perhatikan apa? Kita semakin dewasa dan diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara, oh ternyata masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa. Ternyata masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi kita sehingga, perhatikan, secara rohani kita tidak kekurangan apapun. Ya. Jadi masalah itu kalau kita saat ini menghadapi masalah yang sifatnya materi, kita punya banyak utang, tujuan Tuhan mendatangkan masalah bukan untuk memperlengkapi kita secara jasmani, tetapi secara rohani. Nah, saya ada terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup. Itu menarik. Dia ngomong gini, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran, nah perhatikan, dia pakai kata kesabaran saudara, memperoleh kesempatan untuk bertumbuh. Nanti saya akan jelaskan. Ketabahan, perhatikan, ketabahan ini harus berkembang dalam seluruh hidup saudara. Sehingga saudara menjadi orang Kristen yang dewasa dan sempurna, tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Saya gambarkan begini. Nah, perhatikan, saya gambarkan. Pada saat kita percaya sama Tuhan Yesus, saya kasih ilustrasi beberapa minggu yang lalu, kita ada bagi dua seperti ini. Pada saat Anda percaya sama Yesus, Anda di sebelah sini. Kalau Anda tidak percaya sama Yesus, Anda di sebelah kiri. Ya, saya kemarin jelaskan sama anak pemuda, apa itu dosa? Dosa itu pada saat kita berpindah dari terang kepada gelap. Di dalam garis yang gelap ini, apapun yang saudara lakukan, perbuatan baik, apapun itu nggak ada hitungan. Sama karena Tuhan melihat saudara sudah mati. Betul, karena kalau kita berdosa kita sudah pindah. Jadi apapun yang kita lakukan, mau kita rohani apapun, seperti apapun, itu Tuhan tidak anggap. Karena kita ada di garis ini. Nah, pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita pindah ke dalam terang. Yang Tuhan lihat, pada saat kita berdiri di sini itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah berkorban buat kita. Kemuliaannya melingkupi kita, kesuciannya Tuhan lihat kesucian Yesus, kita dianggap. Tapi perhatikan, pada saat kita pindah, kita masih bayi rohani. Kita belum bertumbuh. Ya, perhatikan ya, kita belum bertumbuh. Belum ada buah yang nyata. Ingat, benihnya sudah ada. Pada saat Yesus kita pindah ke sini, benih kesabaran sudah ditanam, sudah diinstal ke dalam diri kita. Karena gini, firman Tuhan berkata, aku akan memberikan hati yang baru bagi orang yang percaya. Jadi pada saat kita pindah, Tuhan berikan hati yang baru. Dia berikan benih roh yang baru. Ya, buah roh apa saja, ada kesabaran di dalamnya. Tetapi benih itu belum muncul, belum keluar. Kenapa? Karena butuh bertumbuh. Nah, bagaimana supaya ini bertumbuh dan kemudian secara nyata dirasakan oleh orang? Caranya gimana? Lewat masalah. Makanya dalam firman Allah yang hidup dia ngomong gini, kalau kesabaran itu memperoleh kesempatan untuk bertumbuh, dia akan mengeluarkan ketabahan hati. Makanya Yakobus gak salah, dia ngomong, hey, masalah itu berkat bro. Masalah itu berkat sis. Masalah itu berkat loh. Kenapa? Karena disitulah kesempatan kita yang dari tadinya hanya anak bayi secara rohani bertumbuh dewasa. Dan semakin Contoh, saya kasih gambaran. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, anaknya sudah pasti manusia ya, bukan makhluk yang lain. Apakah langsung bisa ngomong? Belum. Apakah langsung bisa melihat dengan jelas? Apakah langsung mengerti dengan jelas? Tidak. Dalam masa pertumbuhannya dia akan diperlengkapi dengan suara yang mungkin kalau laki-laki ngebas, dengan mata yang cantik, dengan nafas yang lebih teratur, dengan kemampuan untuk berjalan, itu diperlengkapi. Nah, sama seperti kita saat kita menjadi bayi rohani, kita pindah, kita percaya kepada Yesus, kita akan terus bertumbuh. Bertumbuhnya bagaimana? Melalui masalah. Makanya mari pagi hari ini kita lihat masalah itu sebagai berkat dan kesempatan kita untuk bertumbuh. Jadi, saya rekap sedikit. Jadi, masalah adalah, atau kesusahan dan pergumulan adalah jalan menuju kedewasaan. Katakan amin.
Jalan menuju orang Kristen yang dewasa dan diperlengkapi. Ya, tahu ujungnya apa? Ujungnya kita semakin sempurna. Makanya pada saat sekarang kita proses menuju kesempurnaan, proses kita menjadi dewasa, kita akan merasa sakit ataupun merasa gak adil. Sudahlah, saya pinjam sedikit istilah dari kakak tua kita. Kalau orang GPDI sebutnya apa? Baptisan api. Baptisan api itu setiap kali kita berhubungan, kita menjalani kehidupan kita terus disucikan. Kita terus dimurnikan. Nah ini, dengan apa? Dengan masalah. Dengan pergumulan. Oleh karena itu mari pagi hari ini kita buka kacamata kita. Kita coba pakai kacamata yang Tuhan berikan melalui Injil, melalui kebenaran firman. Bahwa masalah itu adalah berkat. Ya. Oleh karena apa? Supaya yang tadi hanya benih itu bertumbuh dan keluar secara nyata. Dan keluar secara nyata dan dirasakan oleh orang. Ya, mungkin kita yang dulunya suka marah-marah, pada saat kita bertumbuh ada masalah, Tuhan ingatkan kita harus sabar. Maka kita menjadi orang yang sabar. Mungkin kita orang yang suka pendendam, begitu kita masuk ke dalam garisnya Tuhan, waktu kita masuk dalam wilayahnya Tuhan, kita akan terus dimurnikan, kita menjadi orang yang gak suka dendam. Kita menjadi orang yang penuh kasih. Ya. Orang yang penuh kebencian menjadi orang yang penuh kasih. Makanya pagi hari ini Yakobus mengajarkan kepada kita, kesulitan, kesusahan, masalah itu berkat. Yang setuju katakan amin. Oh, kurang keras ini. Masalah adalah berkat. Amin. Amin. Nah mungkin saya yakin banyak dari kita yang berkata, Mas bro, berat loh. Masalah saya berat banget. Saya gak kuat. Bahkan, aduh kalau saya merasa ini kok di luar kemampuan saya ya. Benar ya? Banyak begitu kan? Ya kita akui, kita masih manusia. Pada saat kita berpindah ke dalam terang, kita ini masih manusia loh. Bukan makhluk yang lain. Kita masih penuh dengan kelemahan. Kita masih penuh dengan kekurangan. Dan kita juga sering ngomong, Tuhan, ini kok berat Tuhan. Saya kayaknya kok susah mau tanggung ini. Saya kasih tahu kabar baiknya. Di ayat ke-5 sampai ke yang ke-8. Saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. 1 Yakobus 5 ayat Yakobus 1 ayat 1 sampai 5. Ini agak kecil ya, cuma saya akan bacakan. Perhatikan. Dalam suatu ujian iman, perhatikan, kalau kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Allah. Karena Allah itu sangat murah hati kepada semua orang. Dan dia tidak pernah tersinggung kalau kita meminta hikmat itu kepadanya. Karena itu mintalah dan hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Nah perhatikan, tetapi ketika kamu berdoa untuk hikmat itu, percayalah penuh dengan tidak ragu-ragu bahwa Allah bersedia memberikan hikmat yang kamu perlukan itu. Karena orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang ditiup oleh angin kesana kemari. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya kalau dia akan percaya sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Dia tidak bisa maju karena pikirannya selalu berubah-ubah. Jadi orang yang seperti itu tidak usah berharap doanya akan dijawab Tuhan. Nah perhatikan, ini menarik kalau kita pakai terjemahan sederhana Indonesia. Perhatikan bahwa kesimpulan dari apa yang saya baca itu, bahwa ujian iman, pergumulan, kesusahan ataupun masalah itu harusnya mengingatkan dan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Ayat itu mengatakan kalau kita menghadapi masalah, ya, minta kepada Tuhan. Artinya kita harus bergantung kepada Tuhan. Nah kalau kita mau jujur nih, ya, pada saat kita diberkati, pada saat kita terima THR, pada saat kita terima tender, pada saat kita naik pangkat, dapat jabatan, bukankah seringkali justru itu yang membuat kita lupa sama Tuhan? Betul? Bukankah itu yang seringkali membuat kita tidak ingat Tuhan sampai kadang pun kalau kita makan, kita lupa berdoa. Pada saat kita bangun, kita lupa saat teduh. Betul? Tetapi kalau masalah itu datang, ya, mulai kita ingat Tuhan. Betul? Nah kalau sudah ingat Tuhan, yang paling pertama biasanya orang Kristen ngapain kalau misalkan seperti itu?
menyalahkanku. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita melihat, ya, kita bergantung sama Tuhan, artinya kita datang kepada Tuhan, tetapi seringkali kita datang itu komplain. Tuhan, kok aku begini? Kok aku ini sudah pelayanan, tapi kok ngalamin ini? Aku sudah ngasih persembahan banyak loh. Aku udah pelayanan tiap hari, kok enggak Tuhan memagari aku dari masalah? Aku udah rajin loh Tuhan. Di kantor pun aku memuliakan nama-Mu. Ya. Kadang masalah dipakai oleh Tuhan untuk supaya membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Dan gak ngeklaim kalau kita berhasil itu karena kita, tapi karena Tuhan. Makanya dikatakan kenapa harus minta hikmat. Yang pertama karena harus bergantung, yang kedua dengan hikmat Tuhan kita bisa melihat di dalam masalah kita ada Tuhan dan ada kemuliaan disiapkan buat kita. Amin. Dengan hikmat Tuhan, walaupun terasa berat, kita bisa lihat, oh ada Tuhan di situ, ada Tuhan yang menyertai. Amin. Kita dengan hikmat kita bisa mengerti bahwa di ujungnya kemuliaan Tuhan akan diberikan. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini, kalau ada yang merasa berat, saya nggak tahu pergumulan kita apa saat ini. Entah itu dengan pekerjaan, entah itu masalah percintaan, entah itu masalah apapun. Minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa lihat Tuhan itu ada di mana, Tuhan itu maunya apa. Karena dengan hikmat Tuhan kita bisa melihat maksud dan tujuan Tuhan, kita bisa melihat hasil akhirnya, kita bisa melihat dan mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan. Lah perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Minta hikmat supaya kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bergantunglah kepada Tuhan. Nah seringkali dalam kita menghadapi masalah, utama kaitannya dengan hubungan kita dengan orang, ya karena kita hidup di dunia ini pasti kita makhluk sosial, kita berhubungan sama orang, ya seringkali kita sering menuntut orang lain untuk berubah. Padahal masalah itu datang, mungkin sebenarnya Tuhan mau berperkara dengan hidup kita. Tuhan maunya kita yang berubah duluan, betul? Seringkali kita lihat orang, harusnya kamu berubah. Saya nggak mau kalau suami saya seperti itu. Harusnya dia berubah dong. Mungkin. Karena gini, masalah itu membuat kita semakin dewasa. Betul? Artinya siapa yang harus berubah? Diri kita. Nah kebanyakan kita nunjuk orang lain. Ya kalau ngomong tunjuk menunjuk berarti kita ingat sama Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mulai adegan tunjuk menunjuk. Kenapa kamu makan buah? Ular. Wanita. Adam dulu. Adam, kenapa kamu makan? Itu wanita yang kau tempatkan. Wanitanya nunjuk ular. Nah kemarin saya ajarin sama anak-anak pemuda. Yang menarik bahwa pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, yang dikutuk Adam, Hawa atau siapa? Tuhan gak pernah kutuk Adam dan Hawa. Yang dikutuk sama Tuhan itu ular dan tanah atau bumi. Bukti kasih Tuhan besar buat kita. Amin. Dia sangat kasih kepada Adam dan Hawa. Keadilannya tetap ditegakkan. Dia kutuk ular, kamu akan merayap. Jadi mungkin waktu dulu ular itu punya kaki, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikutuk gak punya kaki, makanya sekarang merayap. Kemudian tanah dikutuk. Ya, makanya kalau bertanya kenapa sih kita kerja sekarang, yaitu karena tanah sudah dikutuk, bumi ini sudah dikutuk. Jadi makanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian jalan kaki tiba-tiba nggak ada apa-apa, kemudian ditabrak dari belakang sama sepeda.
Nah itu karena kondisi dunia ini sudah terkutuk. Ya, kita nggak salah apa-apa nih, tapi kena juga gitu. Nah seperti itu. Nah itu hal menarik, kemarin kita PA. Nah kembali lagi kita ngomong, percayalah. Ya, percaya bahwa yang mungkin berubah itu kita dulu. Karena Tuhan berperkara dengan kita. Ya, saya tadi gambarkan, kalau orang misalkan dikenain masalah, datang sama Tuhannya marah-marah. Habis marah-marah, kira-kira ada yang tebak yang ngapain? Kalau zaman dulu sudah ada gadget, kalau orang Kristen marah-marah sekarang ngapain biasanya? Hah? Update? Update status, ada yang bunyi di belakangnya. Update status. Gitu ya. Orang Kristen itu kalau sekarang anehnya kalau sudah marah-marah, ya kan sama Tuhan update status. Entah itu di sosial chat atau di media sosial. Sosial chat itu kayak WhatsApp ya, kalau media sosial ya Instagram, Facebook itu media sosial. Ya. Kebanyakan orang melampiaskan stres itu di media sosial, dipikirnya efektif. Saya kasih tahu. Coba ini, saya dapat sesuatu artikel yang menarik bahwa dilansir dari The Verge dalam sebuah tulisan terkait mental health, sebuah survei pada 2017 yang mengikut sertakan para pengguna media sosial aktif memberikan hasil yang mengejutkan. Perhatikan, hampir 83% pengguna sosial media sengaja membuat status untuk menunjukkan eksistensi dirinya kepada halayak dan koleganya. Dari total pengguna tersebut, hampir 3/4-nya mengaku bahwa status yang mereka buat ditujukan untuk seseorang. Para pengguna media sosial ini mengaku merasa puas jika status yang ia buat pesannya sampai kepada orang yang dituju. Nah, hasil penelitian dari Harvard mengenai mental health dan sosial media menunjukkan bahwa orang dengan psikolog yang tidak stabil, kondisi jiwa yang tidak stabil, kerap kali menggunakan fitur media sosial untuk mengekspresikan diri dan meluapkan emosinya. Perhatikan, penelitian lain menunjukkan bahwa orang yang kerap kali memperlihatkan perasaan mereka lewat status media sosial menunjukkan tingkat ketidakstabilan yang sangat tinggi dan sangat parah. Nah, artinya dapat diartikan mereka yang kerap membuat status untuk menyindir seseorang di media sosial memiliki gangguan kejiwaan. Nah, anehnya, ini menariknya begini. Hasil survei lain itu ngomong begini, bahwa mereka jadi gini, kan ada orang yang posting menyindir, kemudian kita yang menyaksikan, itu ternyata ya, yang menyaksikan status itu merasakan bahwa yang ngebuat status ini bodoh. Yang membuat status ini haus pengakuan serta circle-nya terlalu sempit. Jadi pada saat kita upload, kalau kita punya masalah ternyata kita dianggap bodoh oleh orang. Nah, kenapa saya mau katakan ini? Karena kerap kali kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan yang namanya pemahaman yang benar akan penggunaannya. Nah, pagi hari ini saya mau setiap kita di tempat ini, kalaupun kita mau update-lah yang memberkati, mengedukasi. Saya kemarin cerita sama anak pemuda. Tahu kenapa anak pemuda banyak depresi sekarang? Karena kebanyakan melihat IG. Ya kan, lihat temennya dulu satu sekolah, sekarang dia udah jalan-jalan ke luar negeri. Lalu ngomong, kapan saya jalan-jalan ke luar negeri ini ya? Aduh. Dan seringkali kita ya pengen menyenangkan orang yang kita nggak suka dengan uang yang kita nggak punya. Betul? Itulah kita. Seringkali seperti itu. Makanya pagi hari ini ayo, kalau kita punya masalah yang merupakan tadi berkat, kita minta hikmat sama Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Betul? Amin. Nah, pagi hari ini kalau kita bergantung dan meminta hikmat kepada Tuhan, dan mungkin saat itu kita merasa Tuhan itu enggak ada, jangan pernah berpikir menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Yeremia 17 ayat 5 ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Perhatikan, kalaupun kita merasa seolah-olah gak ada Tuhan. Markus 9 ayat 14, saya kasih contoh. Markus 9. Markus 9 ayat yang ke-14. Saya kasih contoh. Ini menarik.
Saya akan bacakan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu itu orang banyak itu melihat Yesus, ternyanglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepadanya, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeret-nyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, perhatikan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Perhatikan jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, perhatikan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Nah perhatikan, pun dalam kehidupan kita saat kita sudah minta hikmat, lalu kita tidak melihat hikmat itu, kita tidak melihat apa kebaikan Tuhan. Jadilah kayak bapak anak ini. Dia ngomong apa? Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Betul? Seberat apapun masalah kita ngomong sama Tuhan. Tuhan apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di tengah ketidakpercayaan kita pun kita tetap minta tolong sama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin kita gak mengerti jalan-jalan Tuhan itu seperti apa. Yakobus 1 Roma 8 ayat 28 ngomong begini. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Tuhan bekerja, Tuhan kita ada masalah, itu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ini janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan, 3.000 lebih janji Tuhan di dalam Alkitab. Dan kita harus percaya ini. Tuhan itu baik. Kita aja Bapa yang di dunia ini, kalau anak kita minta roti gak mungkin kita kasih ular. Apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Perhatikan. Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat 5 tadi sampai 8 dia ngomong. Yang terakhir, dia tidak bisa maju karena pikirannya selalu berubah-ubah. Jadi orang seperti itu tidak usah berharap doanya dijawab oleh Tuhan. Saudara, jawaban doa itu hanya ada 2. Ada yang bilang 3, tetapi saya kasih tahu hanya ada 2. Kalau 3 tambah apa? Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan, jawabannya tetap ya atau tidak. Ya, jadi jawaban Tuhan hanya ada 2. Oleh karena itu Tuhan pasti jawab doa kita, entah ya atau tidak. Makanya kita perlu hikmat untuk mengetahui apa jawaban Tuhan. Dan mungkin kita terlalu berfokus sama diri sendiri, kita gak fokus sama Tuhan. Makanya kita gak bisa rasakan apa jawaban Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu, hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berserap hanya padamu. Mari pagi hari ini, di tengah kegalauan kita, di tengah ketidakpercayaan kita, kita jadi seperti orang yang tadi. Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini.
Kita berharap sama Tuhan. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 9 sampai 10. Nah, ada sebuah kabar baik buat kita semua. Yakobus 1 ayat 9 sampai 10. Masih dari terjemahan Indonesia yang sederhana. Dari terjemahan Indonesia yang sederhana ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan. Saudara-saudari seiman, kalau kamu miskin atau mempunyai kedudukan yang rendah, bersukacitalah. Karena Allah sudah memberikan kedudukan yang tinggi kepadamu, yaitu sebagai warga kerajaannya. Sedangkan kalau kamu kaya atau mempunyai kedudukan yang tinggi, bersukacitalah kalau kamu sudah menyadari bahwa kekayaanmu atau kedudukanmu itu hanyalah sementara saja. Karena orang kaya digambarkan seperti bunga tanaman liar yang cepat layu dan rontok. Karena pagi hari ketika matahari makin tinggi dan panas, lalu tanaman itu menjadi kering dan bunganya pada rontok. Dan keindahan bunga itu hilang. Begitu juga yang akan terjadi pada setiap orang kaya. Dia akan mati pada waktu dia masih sibuk dengan segala usahanya. Nah, perhatikan. Di ayat yang ke-9 itu sebenarnya Yakobus itu mau ngomong gini, mau menasihati kita sama semua. Hei, kita yang miskin, kita yang punya kedudukan yang rendah, tenang saja. Tuhan anggap kita penting, makanya Tuhan angkat kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Nah, kenapa Tuhan ngomong seperti ini? Kenapa ada nasihat seperti ini? Karena, maaf nih, biasanya orang yang kekurangan atau orang miskin cepat sekali minder, betul? Cepat sekali minder. Saudara tahu dasarnya rasa minder itu apa? Rasa takut. Kalau orang minder, takut kenapa? Takut gak diterima sama lingkungannya. Ya, takut dia masuk ke dalam circle-nya. Oh, ternyata circle orang kaya. Oh, ternyata circle-nya orang yang gak sama ras kulitnya sama kita. Itu minder. Dasarnya apa? Rasa takut. Kalau kita belajar mengenai dosa, rasa apa yang pertama muncul setelah Adam dan Hawa makan buah yang terlarang? Pertama rasa malu. Malu dulu. Dia tahu telanjang. Yang kedua, takut karena begitu Tuhan datang mereka sembunyi. Nah, jangan sampai rasa takut menguasai kehidupan kita pada saat kita ada masalah. Ini bahaya. Tuhan gak memberikan rasa takut. Firman Tuhan ngomong, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Pada saat kita pindah ke daerah yurisdiksinya Tuhan, kita diberi kekuatan, kita dibuat menjadi tidak takut. Makanya jangan takut sama masalah, amin. Masalah itu berkat. Kita bilang, gua punya Tuhan yang besar bro. Ya, lu masalah, Tuhan gua lebih besar. Itu. Harusnya kita seperti itu. Nah, berikutnya, untuk orang kaya. Saudara, kalau kita baca versi terjemahan baru, kita mungkin kurang mengerti apa sih maksud ayat ini. Buat orang kaya, sadarilah kalau kamu sadar bahwa hartamu itu fana. Saya diingatkan Tuhan oleh sebuah cerita pada saat Tuhan sedang berjalan, ada seorang muda yang kaya. Dia ngomong, Tuhan 10 perintah Allah saya sudah lakukan. Terus apalagi yang harus saya lakukan? Tuhan menolak. Dia ngomong, juallah harta bendamu. Apa yang terjadi dengan pemuda itu? Dia menjadi sedih. Karena kenapa? Hatinya terikat pada hartanya. Makanya Tuhan ngomong pada ayat itu. Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Seandainya dia ngomong, Tuhan saya akan jual, mungkin saat itu dia akan bersuka cita. Makanya Yakobus menulis ini. Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Terjemahan baru yang seperti biasa ya. Saudara ketemu katakan amin. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harga di surga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Berikutnya ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saudara, ini Tuhan Yesus enggak menegur. Dia ngomong kecenderungan hati manusia seperti itu. Makanya kalau kita mau hati kita berada sama Tuhan, hartanya juga harus diberikan kepada Tuhan. Serius, kecenderungan manusia itu hartanya ada di mana, ya di situ hatinya. Contoh, ini kotak ini, di dalamnya ada laci. Ya, hati kita itu laci itu. Ini harta kita, selalu seperti itu. Saya anggap Ibu Gembala ini Tuhan. Misal, caranya supaya hati kita ke Ibu Gembala, semua ini kita serahkan ke Ibu Gembala. Maka hati kita ada melekat sama Tuhan. Amin. Makanya Tuhan ngomong, buat pundi-pundi yang tidak habis.
Nah, apa kata sedekah di situ artinya? Kata sedekah itu membuat sesuatu. Kata sedekah itu artinya adil. Bukan sedekah terus ngasih, bukan. Arti kata aslinya itu sebenarnya adil. Jadi kita dituntut untuk berbuat adil sebenarnya. Makanya Tuhan ngomong, kalau kita tahu harta itu sifatnya fana dan kita berikan kepada Tuhan, maka orang yang kaya akan merasa bahagia. Ayat yang terakhir, Yakobus 1 ayat 12, terjemahan Indonesia sehari-hari. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ngomong begini. Setiap kalian yang bertahan ketika keyakinanmu diuji oleh Allah lewat kesusahan, hendaklah kamu bersuka cita. Karena perhatikan, kamu benar-benar akan diberkati Allah. Karena sesudah kamu lulus dari semua ujian itu, kamu akan diberikan mahkota kemenangan ketika kamu masuk surga untuk hidup selama-lamanya sesuai dengan janji Allah kepada kita semua yang mengasihinya. Nah, perhatikan, setiap kita yang bertahan, setiap kita yang punya ketabahan hati, pada saat kita mengalami masalah, kita semua lulus ujian dan kita semua naik kelas, kita semua menjadi yang dewasa. Ini kalau di terjemahan baru dia ngomong gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. King James Version itu menggunakan kata bertahan dalam pencobaan, memakai kata endurance atau endurance. Endurance ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya ketabahan hati. Nah, Yakobus akhirnya pagi hari ini berkata, menasihati kita semua, baik saya maupun saudara. Lihat masalah itu sebagai berkat yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk dapat bertumbuh melewati yang namanya masalah. Pada saat kita hadapi masalah, minta hikmat Tuhan supaya kita dapat melihat Tuhan di situ. Minta pertolongan Tuhan meskipun kita merasa itu berat, sama seperti orang tua tadi. Dia ngomong apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nanti Tuhan akan bukakan. Tuhan akan menyingkapkan dirinya buat kita semua. Amin. Perhatikan, Tuhan kita, Bapa kita itu Bapa yang baik. Saya kasih ilustrasi. Mungkin Calvin bisa fotonya Dev sama saya. Jadi Dev itu, dia punya gigi itu bersusun yang di bawah. Ya, kita bawa ke dokter gigi, ini harus Pak segera dicabut karena sudah bersusun di bawah. Nah yang di atas itu di atas tapi tinggal sedikit. Jadi kayak bolong ke dalamnya, jadi kita pernah tes, kita tusuk ke dalam itu dalam banget sampai segini yang di atas. Akhirnya kita putuskan, kita bawa ke dokter. Nah kita bawa ke dokter, ini harus dicabut ini, cuman anaknya seperti ini gimana ya caranya? Akhirnya harus dibius. Nah ini foto sebelum kita masuk ke ruang operasi. Ya. Waktu itu masuk, dia nggak ngerti nih, dia nggak ngerti kalau dia akan dibawa ke situ. Saya sendiri yang angkat. Udah, ayo Pak masuk Pak. Pada saat diangkat, saya lihat tempat operasinya, Dev sudah memberontak. Dia takut sekali. Saya sebagai bapaknya, saya tahu ini untuk kebaikannya dia. Saya paksa, saya tahan tangannya, lalu biusnya itu nggak pakai suntik, biusnya itu pakai uap. Jadi diuap, suntik. Akhirnya saya disuruh keluar. Hati saya saat itu sebenarnya menangis. Tapi saya tahu, saya harus lakukan ini supaya kondisi giginya bagus. Begitu juga Bapak kita di surga. Ya, mungkin setelah itu, jadi setelah Dev keluar, dia diinfus. Cuman dia nggak tahan sama infus. Dia berontak setiap kali infusnya. Jadi waktu dia bangun, dia kayak orang teler. Berdiri jatuh karena efek bius. Itu ya berdiri jatuh, aduh dalam hati ya, aduh ya ampun anakku kasihan banget gitu. Habis itu dia selalu mau cabut infusnya. Sampai jarum di dalamnya itu bengkok karena kita berantem. Tapi kita tahu, itu yang terbaik buat dia saat itu. Bapa kita di surga sama seperti itu. Dia murnikan kita, dia membuat kita bertumbuh dengan segala berbagai macam masalah. Apapun itu, dengan pasangan kita, dengan orang lain, dengan siapapun. Maukah kita minta hikmat sama Tuhan? Kita minta kita bergantung sama Tuhan. Biar kita tahu persis bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dia akan memberikan yang terbaik. Katakan amin. Roma 8 ayat 28. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan itu apa? Kita semakin diperlengkapi. Yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Engkaulah perisaiku,
saat badai hidup menerpaku. Amin. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes, dan naikkan pujian ini. Engkaulah, dengan dari hatimu katakan, Kau perisai kami. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Proses Tuhan terhadap kita itu mirip seperti sebuah emas yang dilebur lalu dimurnikan dengan api. Nah, kehidupan kita saat kita ditempa masalah, saat kita ada pergumulan hidup, itu seperti emas tadi. Semakin dia dibakar, semakin akan memunculkan kemurnian dalam hatinya. Semakin akan dimurnikan, semakin akan menjadi emas yang terbaik. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita semua di tempat ini, amin. Ku kan berdiri sambil angkat tanganmu. Amin. Dengan kekuatan, yes, biar jemaat Tuhan nyanyikan. Sampaikan ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian ini sekali lagi. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku
kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu. Sekali lagi katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sembah Tuhan. Yes, haleluya. Kami kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan Tuhan. Yes. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus. Oh haleluya. Kami kan berdiri Tuhan di tengah badai. Yes. Yes. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Dia. Kalau kau dalam masalah sekarang, kalau kau dalam pergumulan, minta hikmat, minta Tuhan menyingkapkan dirinya. Mintakan hikmat dan percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Yes. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Sebagai peringatan kita berpindah dari wilayah maut ke dalam wilayah terang. Sebagai peringatan di mana Yesus mati buat kita semua. Agar kemuliaan Tuhan, agar kesucian Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, bangkitkan-Ku. Jemaat yang dikasih Tuhan boleh silakan dulu. Ya, puji Tuhan, saya undang para pejabat kudus boleh maju ke depan. Kasih-Mu apa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus. Bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikan-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Lalu mahal tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Jemaat Tuhan yang sudah menerima penyembahan Tuhan, mohon bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Hidupku oh haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya. Roti dan anggur telah ada di tangan kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari masing-masing kita memperhadapkan diri kita secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kuduskan kami semua. Layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Oh haleluya, Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dan Engkau memberkati kami semua Bapa. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada pada kita. Haleluya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Haleluya. Masing-masing kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kemurahannya, dan dia boleh merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan oleh karena saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau peduli kepada kami sampai kami bisa bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan.
dari hati kami yang terdalam boleh berkata kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, peduli akan kehidupan kami. Sampai detik ini kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami semua untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Bapa kami telah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saja kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan pujian bagi Tuhan. Di depan kita ada persembahan di tengah. Karena ini minggu pertama ada persembahan diakonia. Karena ini minggu pertama di bulan Mei, maka di kotak tengah ini ada persembahan untuk diakonia, pelayanan diakonia. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan persembahan diakonia pada kotak yang di tengah. Puji Tuhan, kita akan pujian bagi Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Dan untuk berikutnya, karena ini minggu pertama di bulan Mei, maka yang berulang tahun pada sepanjang bulan ini dipersilakan untuk
naik ke depan untuk didoakan dan menerima bingkisan dari gereja. Puji Tuhan. Ada yang berulang tahun pada bulan ini? Haleluya. Dengan hormat nanti Ibu Gembala akan mendoakan. Ya, yang berulang tahun pada bulan Mei, mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Mei. Ya. Silakan Ibu Gembala mendoakan. Amin, haleluya. Haleluya, Yesus. Amin, puji Tuhan. Umur panjang, tangan kanan, tangan kekayaan, sampai selamanya. Umur panjang, tangan kanan, tangan kiri, dan kekayaan, kehormatan, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Dan untuk kegiatan kita sepekan, besok pagi kita akan mengadakan retreat di Malino ya, selama 2 hari mulai besok dan Selasa ya, Senin sampai Selasa. Jadi besok diharapkan jemaat bisa berkumpul di tempat ini sebelum jam 9 pagi. Karena jam 9 paling lambat setengah 10 kita akan berangkat ke Malino ya. Jadi ya ini ada catatan retreatnya ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu jemaat Tuhan bawa ya, pakaian olahraga karena kita akan berolahraga di sana ya. Terus ada peralatan mandi pribadi ya, jangan bawa pinjam-pinjam. Ya. Apalagi pinjam sikat gigi, aduh ya. Terus yang ketiga obat-obatan, terutama yang bagi punya penyakit khusus ya, yang asam urat, ya kan, yang kolesterol, yang mungkin darah tinggi ya, atau yang mungkin susah tidur. Tapi puji Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan seperti ini sehat-sehat semua, amin. Dan yang keempat, boleh membawa bantal atau bantal guling atau selimut ya. Sahabat tahu di sana kita kekurangan bantal. Kalau mau tidurnya lebih nyaman, ya sekali aja bawa spring bednya kalau ya, atau bantal ya. Terus alat charge ya, charger ya untuk gadgetnya atau handphone ya bawa sendiri. Ya terus sepanjang retreat wajib mengikuti seluruh kegiatan ya. Berangkat kumpul di pastori maksimal mulai jam 8 sampai jam 9.30. Dan makan siang hari pertama dibawa sendiri karena panitia tidak menyediakan. Jadi jemaat Tuhan kalau sempat masak ya besok silakan bawa ya, karena kita akan makan siang di sana pakai menu yang kita bawa dari rumah masing-masing ya. Tapi kalau jemaat Tuhan tidak sempat masak ya bawa diri saja, pasti ada makanan. Amin. Ya, karena kita sudah siapkan jemaat Tuhan ada beberapa yang memasak dan tidak mungkin memasak untuk keluarga sendiri ya, pasti ada lebihnya ya. Jadi anak muda jangan khawatir, bawa diri saja ya. Dan untuk makanya jemaat Tuhan diharapkan bisa segera hadir lebih awal di tempat ini karena akan diatur kendaraannya ya. Jadi yang jemaat Tuhan yang tidak mempunyai kendaraan akan ke kendaraan yang sudah disediakan.
Terus kalau ada tambahan mungkin dari Bapak Esra. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, jadi makan siang itu maksudnya gini, besok orang hari pertama Lebaran dan biasanya warung makan belum buka. Jadi walaupun bikin Indomie goreng apa yang apa-apa dibawa saja ya untuk kita nanti ini. Karena kita berangkatnya kita sampai di sana nanti kita makan model perjamuan kasih gitu ya. Kalau ada yang bawa lebih boleh silakan dibagi. Kalau untuk nasi mungkin kita bisa siapin. Nah yang pertama yang itu ya. Jadi untuk terkait Retret Kemalino saya pikir udah selesai, nanti kita yang panitia yang bagian konsumsi, terus kemudian beberapa orang nanti mohon tinggal sebentar, kita akan bicarakan untuk menghitung kekuatan terakhir, gitu ya. Gitu. Terus bagi Bapak Ibu sekalian yang sama sekali ada acara, ayo ikut. Di sana kita acaranya tenang aja, tidak full juga rohani karena kita juga perlu fellowship bersama-sama di luar daripada kegiatan rohani, kita juga akan banyak berfellowship, tapi tetap ada kita merenungkan firman Tuhan, kita tetap belajar bersama. Nah itu terkait Maluna. Berikutnya, saya mau panggilkan kedua hamba Tuhan yang telah bergabung secara resmi dengan kita pada hari ini, bergabung dengan GB Okumene. Saya tolong Kak Fiske dengan Mas Bro Anis, saya undang bangkit ke depan, kita beri tepuk tangan golongan bagi Tuhan. Jadi saya umumkan mereka hamba Tuhan Kak Fiske dan Mas Bro ini, ya saya panggilnya Mas Bro Anis ini karena saya susah juga, ponakan juga nah ini. Nah ini, jadi Selin mana sama Kesia? Ini anak-anak ke depan juga sekalian, Kesia sama Selin. Nah, kedua hamba Tuhan ini setelah resmi bergabung dengan kita di tempat ini dan nanti ke depan akan memegang jemaat kita yang ada di Pakato. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Jadi udah jadi pergumulan kita bersama-sama dari kapan tahun dan juga pergumulan jemaat di Pakato ingin memiliki gembala yang bisa stay di sana. Nah kita akan dukung, kita akan support keluarga ini, hamba Tuhan. Kita akan support mereka untuk mereka bisa stay di sana. Nah mungkin kita masa peralihannya akan kita laksanakan mulai dari bulan 5 ini 6-7 karena bersamaan dengan pergantian sekolah ya. Jadi kita akan doakan bersama-sama. Saya mohon Ibu Gembala untuk mendoakan. Mungkin keluarga Anis bisa ke depan sini, ya. Kemudian berlutut di depan. Saya undang Pak Saiful, Mbak Ani, Bapak Ibu Gembala, mungkin bisa berlutut menghadap ke sini, ke depan sini. Ya, saya undang Mbak Ani. Ini. Nah, kita akan tumpang tangan. Jemaat Tuhan juga dalam sikap berdoa kita arahkan tangan kita kepada hamba Tuhan ini. Kita berdoa. Urapiku, angkat tangan kita arahkan kepada dengan penuhiku, sekali lagi katakan penuhiku, penuhiku. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Anis bersekeluarga, suami istri dan anak-anak.
akan berencana untuk ada di tengah-tengah umat-Mu di Pakato. Tuhan, kami mohon kuasa daripada-Mu. Kami mohon hikmat daripada Allah. Engkau akan memberikan kepada kedua hamba-Mu ini. Supaya di dalam ladang pekerjaan-Mu Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu semakin dinyatakan. Sebab itu pakai setiap kami Tuhan selaku hamba-hamba dan pelayan-Mu. Taat kepada Bapa di surga. Mengikuti seluruh kehendak-Mu Tuhan. Dan secara khusus untuk keluarga Pak Yohanes pada hari ini, suami istri dan anak-anaknya. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi segala pergumulan yang ada. Dan kami percaya, kami adalah orang-orang yang pemenang di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberikan kami kemampuan berdiri selaku hamba Tuhan yang telah diutus dan dipercaya oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk keluarga Pak Yohanes bersama istri dan anak-anaknya. Engkau jadikan berkat di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Berikan kuasa hikmat Allah untuk mencari jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah memohon kepadamu. Dan kami percaya Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri semua. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia, bagi Dia, pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia, sembahku, sembahku hanyalah keteranya. Bagiku, mari jemaat kita sama-sama katakan di depan Tuhan dan katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Gembala kami yang agung, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah oleh ucapan syukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan lewat ibadah kami Bapa. Pujian penyembahan kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa.
Bahkan kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu Bapa, agar kami teguh di dalam iman kami Tuhan. Walaupun cobaan Tuhan menerpa dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau izinkan itu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami menjadi emas tua yang ditempa Tuhan. Kami dibakar oleh masalah kami Tuhan, agar kami serupa segambar dengan Engkau Bapa. Masalah kami adalah berkat Tuhan, agar kami semakin melekat di dalam Engkau, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami akan mampu menjadi umat pemenang-Mu Tuhan. Di dalam setiap masalah pergumulan hidup kami Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami Tuhan, bahkan pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan, pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Berkati rumah tangganya, bahkan anak yang ada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami sidang jemaat yang ada Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, dan akan kami renungkan sepanjang minggu yang akan kami jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan gembala, ibu gembala di tempat ini Tuhan, berikan senantiasa kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga kami jemaat digembalakan Tuhan lebih mengenal akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia yang kami cintai Tuhan. Jauhkan Tuhan bangsa ini Tuhan dari perpecahan Tuhan. Kami rindu bangsa ini Tuhan saling menghargai satu dengan yang lain Tuhan. Kami bersuku-suku, kami berbahasa yang berbeda. Kami menyadari itu adalah kebesaran Tuhan lewat bangsa ini Bapa. Bahkan pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para anggota dewan di pusat maupun di daerah Tuhan, rahmati mereka dengan rahmat-Mu yang baru Tuhan. Sehingga mereka jujur Tuhan, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, melayani bangsa ini Bapa. Bahkan kami rindu Tuhan, ada tuayan-tuayan baru di bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati Bapa di surga, gembala-gembala-Mu Tuhan, para pendeta, penginjil, pastor, bahkan para guru-guru yang ada Tuhan, baik di kota, di daerah, bahkan di daerah terpencil sekalipun Bapa. Ketika mereka menjadi hamba-Mu Tuhan, mereka melepaskan kedagingan mereka hanya untuk melayani Engkau Bapa. Cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan jawab. Bahkan sidang jemaat yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan, berkat yang luar biasa akan terjadi dalam setiap pribadi kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami terima berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Pemenang dalam segala perkara, Yesuslah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, dari pemenang dalam segala perkara. Nanti Aris tutup kita dalam doa.